Number 1. Number 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang kejahatan dan kriminologi. Nah, di sini tuh kita punya 3 poin penting yang akan kita jelaskan. Kemudian yang pertama adalah tinjauan tentang kejahatan dan kriminologi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan juga mazhab lingkungan dalam memandang persoalan tentang kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Oke, sebelum kita mulai untuk membahas itu semua, sebelumnya kita ingin perkenalkan diri kita. Oke, nama saya Adila Salmania Putri dengan NIM 412 dari kelas Fakultas Hukum 2G. Kemudian partner saya yang bernama Siti Fauzah dengan NIM 438 dan juga dari kelas Fakultas Hukum 2G. Oke, langsung kembali ke laptop. Nah, untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang kejahatan. Nah, apa sih itu kejahatan? Teman-teman pasti udah gak asing ya sama yang namanya kejahatan. Secara di Indonesia ini banyak banget kan kasus tentang kejahatan, tentang kayak maksudnya membunuh orang, terus mencuri, itu kan juga termasuk kejahatan kan. Nah, di sini aku akan bahas tentang pengertian kejahatan. Nah, sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP itu sendiri itu tidak mendefinisikan secara jelas apa itu kejahatan. Tetapi KUHP sendiri itu mengatur sejumlah delik kejahatan dalam pasal 104 hingga pasal 448 KUHP. Akan tetapi, sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pikiran mereka masing-masing. Salah satunya adalah R. Susilo. Nah, R. Susilo ini mendefinisikan kejahatan terbagi menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang secara yuridis, kemudian yang kedua adalah sudut pandang secara sosiologis. Dilihat dari sudut pandang secara yuridis, definisi kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian secara sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang dimana selain merugikan si penderita, ini tuh juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa misalnya hilangnya keseimbangan atau ketentraman dan juga ketertiban masyarakat, sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik. Demikian itu menurut R. Susilo. Kemudian juga ada salah satu pengertian kejahatan menurut para ahli yang bernama Sutherland. Nah, Sutherland mengatakan bahwa kejahatan itu merupakan perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial. Nah, perilaku itu menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa
kejahatan ini berasal dari perilaku penyimpangan masyarakat yang dilakukan secara individual atau kelompok, yang dimana mereka tuh mengambil hak orang lain tanpa izin, baik melalui kekerasan maupun dilakukan secara diam-diam. Nah, kemudian kita akan bahas tentang faktor penyebab kejahatan. Dalam perilaku seseorang yang berbuat tindakan jahat, pastinya mereka tuh memiliki latar belakang atau faktor yang mendorong sehingga mereka melakukan kejahatan tersebut. Kan nggak mungkin seseorang tuh melakukan kejahatan tanpa ada faktor atau latar belakang yang mendorongnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin penyebab terjadinya kejahatan. Yang pertama adalah faktor keinginan. Berdasarkan keinginan seseorang untuk mendapatkan hak milik orang lain, itu bisa menjadi salah satu penyebab kejahatan. Keinginan ini tuh bisa didasarkan pada psikologi manusia yang selalu merasa kekurangan dengan apa yang sudah dimilikinya. Jadi semisal kayak si pelaku ngeliat target A ini punya HP iPhone mungkin ya. Nah, si pelaku ini tuh iri sama dia tuh pengen juga punya HP iPhone, tapi ekonominya ini buruk, maksudnya dia tuh nggak mampu gitu si pelakunya. Nah, kemudian timbul dalam dirinya dia tuh pengen nyuri itu HP-nya si korban. Nah, kemudian tuh muncullah keinginan-keinginan yang jahat dalam dirinya, itu pengen nyuri gitu, pengen nyuri HP-nya si pelaku. Ini juga termasuk dalam faktor keinginan ya. Oleh karena itu, jika kejahatan dilakukan atas dasar keinginan, maka itu tuh akan lebih sulit untuk menyadarkan pelaku kejahatan tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor kesempatan. Nah, kejahatan dari faktor kesempatan ini diperoleh dari adanya kemungkinan kedekatan antara si pelaku sama si korban. Kemudian kemungkinan mereka tuh dekat, temenan. Oleh karena itu, kesempatan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, misalnya dalam kayak kondisi atau situasi yang lagi sepi, kemudian korban memiliki barang-barang mewah dan lain-lain, itu juga termasuk dalam kesempatan ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor lemahnya iman. Kelemahan iman yang dimiliki seseorang juga menjadi salah satu faktor kejahatan. Iman berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Definisi iman sendiri itu ialah harus diyakini dalam hati dan dilakukan dengan amal perbuatan, kemudian diucapkan dengan lisan. Iman yang berhubungan dengan lembaga agama sangat memiliki keterkaitan dengan masyarakat untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum. Kemudian yang keempat adalah faktor ekonomi. Nah, kebutuhan hidup seseorang itu tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi, ya kan, agar bisa bertahan hidup. Nah, apalagi sekarang itu dengan zaman yang serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dengan mudahnya mereka itu kemudian itu bisa menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, di atas itu adalah beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang kriminologi. Nah, apa sih itu kriminologi? Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala hal tentang mengenai kejahatan. Kata kriminologi ini tuh pertama kali digunakan oleh Paul Trominat. Beliau merupakan seorang ahli antropologi Prancis. Kemudian, lalu bagaimana pendapat para pakar mengenai kriminologi? Nah, di sini saya mengutip 2 pendapat dari pakar ahli. Yang pertama, menurut Profesor Noch, beliau mengatakan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebabnya dan juga akibat-akibatnya. Kemudian menurut Bonger, kriminologi itu sebagai ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Nah, mungkin terdapat sedikit persamaan ya di antara 2 pendapat ini. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa kriminologi itu merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang si pelaku, sehingga dapat diketahui latar belakang dan alasan mengapa si pelaku melakukan perbuatan tersebut.
Ternyata kriminologi itu bukan hanya mempelajari tentang sebab akibat, tetapi kriminologi juga ikut menyelidiki dan membahas mengenai penanggulan terhadap kejahatan tersebut. Oke, kita ke poin kedua, yaitu mengenai tinjauan sekat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Nah, yang pertama adalah mazhab Italian positif atau yang biasa disebut antropologi. Nah, mazhab ini ditokohi oleh Kaisar Lombroso. Beliau adalah seorang mahaguru. Nah, di sini beliau itu telah menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari 350 orang narapidana. Dari penyelidikan yang ini ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat semenjak lahirnya. Dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang biasa. Maksudnya kayak beda gitu dari orang biasa. Nah, hal itu dapat dilihat dari pertama nih, keadaan fisiknya atau bentuk badannya. Nah, beliau mendefinisikan bahwa orang jahat itu keadaan fisiknya itu yang pertama, kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring. Kemudian yang kedua, mata kecil yang letaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata. Kemudian yang ketiga, rahangnya yang menonjol ke depan. Kemudian yang keempat adalah lubang hidung yang terlalu besar. Kemudian yang kelima adalah rambut keriting. Nah, ada juga nih dari keadaan psikis atau jiwanya. Yang pertama itu tidak mempunyai rasa perasaan menyesal atau rasa belas kasihan. Kemudian yang kedua itu misalkannya dipukul, mereka tuh tidak merasakan rasa sakit gitu. Kemudian yang ketiga, orangnya kejam. Kemudian yang keempat, tak tahu agama dan juga tidak berkeprimanusiaan. Kemudian ada juga dari tabiatnya. Yang pertama, suka memakai tato. Jadi beliau mengatakan bahwa orang yang suka memakai tato itu disebut penjahat. Kemudian yang kedua adalah suka minum minuman keras atau alkohol. Kemudian yang ketiga adalah main judi dan lain-lainnya. Nah, di sini dapat kita ketahui pendapat Dr. Kaisar Lombroso ini, sifat-sifat menyimpang menurut Lombroso ini terjadi karena keturunan. Beliau orang itu dilahirkan sebagai penjahat. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi adalah contoh orang-orang yang akan atau kemungkinan dapat menjadi penjahat di masa mendatang. Cepat atau lambat mereka akan menjadi penjahat. Menurut Lombroso juga, orang itu menjadi penjahat karena memang ia dilahirkan sebagai penjahat. Ya, jadi dia itu memang ditakdirkan untuk menjadi penjahat. Nah, menurut Lombroso sendiri, orang itu menjadi penjahat karena memang ia dilahirkan sebagai seorang penjahat, atau mungkin dia sudah ditakdirkan untuk menjadi penjahat jika dewasa nanti. Ya, kita tidak tahu, wallahu a'lam, apakah ini benar atau tidak. Tetapi pendapat Lombroso ini tuh mendapat perhatian banyak dari masyarakat dan juga tetapi juga dicela keras karena menurut masyarakat ini tuh tidak masuk akal, karena beliau berpendapat bahwa orang yang memiliki kejahatan itu memiliki sifat atau ciri-ciri tertentu. Karena tidak setiap orang yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat yang tadi saya sebutkan itu akan menjadi penjahat dari yang Lombroso kira. Dengan seiring berjalannya waktu, ternyata bahwa kesimpulan Lombroso itu banyak kesalahannya karena penyelidikannya itu ditekankan pada faktor perseorangan. Jadi beliau itu hanya menyelidiki satu orang yang sudah dianggap penjahat, dan beliau itu mencari sebab-sebab kejahatan pada diri si penjahat itu sendiri. Jadi seorang penjahat itu bukan karena dia emang ditakdirkan untuk jadi penjahat ataupun ditakdirkan, karena tidak ada manusia yang dilahirkan untuk menjadi penjahat. Ya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah dan bukan menjadi seorang penjahat untuk kedepannya. Kalau masalah menjadi penjahat atau apapun itu, mungkin banyak faktor yang mendorongnya ya, seperti faktor lingkungan atau teman-temannya, atau faktor apapun itu, ekonomi atau apapun itu yang menjadikan si penjahat ini melakukan kejahatan. Oke.
Kemudian adalah mazhab lingkungan atau mazhab Prancis. Poin ini akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Siti Fauza. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah menjelaskan, sudah mendengarkan penjelasan dari rekan saya tentang tinjauan singkat mengenai apa itu kejahatan, kemudian tinjauan singkat mengenai kriminologi, dan tadi yang terakhir rekan saya menjelaskan tentang mazhab positif Italian dalam memandang persoalan kejahatan. Nah, saya Siti Fauza akan menjelaskan tentang mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan, dan poin ketiga yaitu macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Nah, di dalam kriminologi dikenal adanya berbagai aliran atau mazhab, di mana antara satu dan yang lainnya itu berbeda dalam ajarannya masing-masing, khususnya mengenai kejahatan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mazhab Perancis atau aliran lingkungan. Pencetusnya ialah Alhassane, yang merupakan seorang mahaguru di Perancis dalam ilmu kedokteran kehakiman. Nah, pemuka-pemuka dalam mazhab lingkungan ini adalah antara lain Alhassane, kemudian Monofil, dan Guattari. Meskipun mereka bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian dan juga pemikiran yang tajam mengenai sebab-sebab sosial daripada kriminalitas. Nah, mazhab Prancis atau mazhab lingkungan ini disebut juga sebagai aliran lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Nah, dalam mazhab ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal dan menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak dia dilahirkan. Nah, aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Kemudian dalam mazhab ini ada semboyan yang berbunyi Dene ihme sult an interesti, yang mempunyai arti bahwa dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Nah, maksudnya dunia atau lingkungan di mana kita tinggal itu mempunyai pengaruh yang sangat besar atau berpengaruh sangat besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Nah, demikian juga seseorang menjadi jahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, dalam mazhab Prancis atau aliran lingkungan ini, seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu tinggal. Semisal ada perkampungan yang sangat kecil di mana orang-orang tinggal berdekatan di rumah yang tidak layak huni, karena dalam perkampungan itu terdapat kemiskinan dan juga rendahnya pendidikan sehingga anak-anak menjadi terlantar dan bergelandangan di jalan-jalan. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya dengan mudah akan menimbulkan suatu perilaku yang akan menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Misalnya seperti anak-anak yang sudah berani untuk mencuri dan lain sebagainya. Selain itu, jika harga barang-barang tinggi, misalnya karena ada peperangan, sedangkan pendapatan masyarakat tidak mencukupi, sudah tentu kejahatan berupa pencurian atau korupsi akan lebih besar jumlahnya daripada zaman normal. Nah, begitupun di kota-kota, pengaruh film-film yang tidak baik atau buku-buku porno yang tidak baik itu akan mempengaruhi jiwa anak-anak untuk melakukan perbuatan jahat dari apa yang mereka lihat dan mereka tiru dari tontonan mereka.
Nah, ada seorang tokoh bernama Tarde yang mengatakan bahwa orang menjadi jahat itu disebabkan karena pengaruh imitation. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, bisa kita katakan bahwa seseorang melakukan kejahatan itu karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Nah, jadi biasanya menurut teori ini, orang yang tinggal di lingkungan yang baik akan cenderung memiliki sikap yang baik dan meniru sikap-sikap yang baik dari lingkungannya. Sedangkan orang yang tinggal di lingkungan yang notabene banyak perilaku penyimpangan atau banyak perilaku kejahatan, orang tersebut akan meniru perilaku kejahatan tersebut. Nah, dalam hal ini untuk mengurangi tindak kejahatan, maka politik kriminal atau ilmu yang mencari cara-cara untuk memberantas kejahatan itu difokuskan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, misalnya dengan jalan pemberantasan tunasusila, kemudian diadakannya sensor film, dan pemilahan buku-buku yang tidak baik. Kemudian si penjahat akan diberikan pendidikan dan dipindahkan ke lingkungan yang baik. Nah, akan tetapi sebenarnya salah pula jika kita hanya menitik beratkan pada sebab-sebab terjadinya kejahatan itu dan mengesampingkan faktor individual. Karena menurut mazhab lain, bukan hanya lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan, melainkan ada faktor-faktor lain. Namun di pembahasan tentang mazhab Prancis atau mazhab lingkungan ini, hanya faktor lingkunganlah yang berpengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Selanjutnya, karena dalam mazhab ini lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya suatu kejahatan, maka dari itu mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama teori lingkungan alam. Nah, tokohnya adalah Montesquieu. Dalam teori lingkungan alam ini, Montesquieu berpendapat bahwa lingkungan alam seperti iklim, tanah, dan lain-lainnya itu berpengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Jadi, misalnya orang yang tinggal di daerah perbukitan, orang yang tinggal di daerah dataran rendah itu mempunyai faktor-faktor tersendiri ataupun lingkungannya itu berpengaruh untuk pribadi itu melakukan suatu kejahatan. Nah, kemudian yang kedua, teori lingkungan sosial. Tokoh dalam teori lingkungan sosial ini antara lain Alasakne, kemudian Guettard dan Edwin, serta Sutherland dan M. de Bits. Alasakne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Sedangkan Tarde mengatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan suatu gejala sosial. Nah, menurut Tarde ini, suatu tindak kriminal atau suatu kejahatan itu bukan merupakan gejala antropologis, melainkan suatu gejala sosial yang terjadi di lingkungan sosial kita. Seperti juga gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan diri mereka sendiri atau di bawah kekuasaan perorangan begitu. Dan keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan dari suatu kejahatan. Kemudian yang ketiga, teori lingkungan ekonomi. Tokoh dalam teori lingkungan ekonomi antara lain F. Turati, N. Kolajani, dan W. A. Bonger. Berbeda halnya dengan dua teori sebelumnya, menurut teori lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, mengatakan atau berpendapat bahwa keadaan ekonomilah yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Nah,
menurut pendapat tokoh bernama F. Turati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan suatu kejahatan, melainkan juga didorong oleh faktor keinginan atau nafsu yang dimiliki seseorang untuk berbuat suatu kejahatan yang berhubungan dengan faktor ekonomi pada waktu sekarang dan mendorong seseorang itu untuk melakukan suatu kejahatan ekonomi. Nah, jika kita kaitkan dengan masa saat ini, kita lagi berada di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang pendapatannya berkurang, atau bahkan ada orang yang tidak bisa bekerja lagi, dan banyak juga orang yang tidak mempunyai pendapatan. Nah, tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap diri mereka, sehingga menyebabkan seseorang itu memiliki keinginan atau memiliki nafsu untuk memiliki sesuatu yang tidak bisa mereka capai. Nah, jadi menurut teori lingkungan ekonomi ini, suatu kejahatan berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu terjadinya suatu kejahatan itu. Selanjutnya yang keempat, teori lingkungan spiritualis. Untuk mazhab lingkungan spiritualis, pelopornya adalah M. de Bits. Nah, menurut M. de Bits mengatakan bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup hanya pada dunia, itu memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu kejahatan. Namun pada kenyataannya, teori yang dipelopori oleh M. de Bits ini mendapat banyak sekali kritikan dari pakar-pakar sosiolog. Misal, tokoh bernama Ferry yang menyatakan bahwa kejahatan orang-orang yang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah, akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Nah, menurut Ferry ini telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya 1 orang saja yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, kemudian pendapat ini juga diperkuat oleh perkataan dari tokoh yang bernama J. W. Horsley, seorang pendeta penjara Inggris, yang mengatakan bahwa di antara 28.351 penjahat, kurang lebih hanya 50 orang yang dapat betul-betul dianggap sebagai orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Oleh karena itulah, maka teori lingkungan spiritualis ini mendapat banyak kritikan dari pakar-pakar sosiologi. Kemudian, dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori-teori berbeda, yaitu teori dari aspek sosiologis yang memiliki alasan-alasan penyebab suatu kejahatan di dalam lingkungan sosial. Nah, jadi teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis atau dari aspek lingkungan sosial ini dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama, anomi atau ketiadaan norma. Kemudian yang kedua, cultural deviance atau penyimpangan budaya. Kemudian yang ketiga, social control atau kontrol sosial. Nah, kita akan memaparkannya satu-satu. Yang pertama, teori anomi. Teori anomi dan penyimpangan budaya ini sebenarnya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial.
yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Nah, dalam teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Kemudian penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, dan beranggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Namun karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, tadi maksudnya tujuan ekonomi. Nah, jadi orang-orang kelas bawah yang tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti misalnya gaji yang tinggi, bidang usaha yang maju, atau mempunyai pekerjaan yang mapan, dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan kemudian beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah, seperti melakukan suatu kejahatan di lingkungannya. Kemudian yang kedua, cultural deviance atau penyimpangan budaya. Nah, penganut teori penyimpangan budaya ini mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda yang cenderung bertentangan atau konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, melakukan pemalakan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, social control. Social control. Nah, pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan oleh 3 ragam perkembangan dalam kriminologi. Yang pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling atau penamaan dan konflik yang kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kemudian yang kedua, munculnya studi tentang criminal justice sebagai ilmu baru. Dan yang ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru yang khusus mempelajari tentang tingkah laku anak remaja. Nah, pada perkembangannya, awal dari teori ini dipelopori oleh Durkheim pada tahun 1895. Teori kontrol sosial ini, atau sering juga disebut sebagai teori sosial kontrol, berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama yang memungkinkan seseorang itu menjadi baik dan menjadi jahat. Nah, baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, begitupun ia akan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuat seseorang menjadi memiliki perilaku yang jahat, seperti itu. Kemudian ada seorang tokoh yang memetakan 4 unsur utama di dalam kontrol sosial internal, yaitu Travis Hirschi. Nah, dalam pendapatnya ini, Travis Hirschi memetakan 4 unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung dalam proposisinya, yaitu yang pertama attachment atau kasih sayang, yang kedua komitmen atau tanggung jawab, kemudian yang ketiga involvement atau keterlibatan dan partisipasi, dan yang keempat belief atau kepercayaan. 4 unsur utama itu di dalam peta pemikiran Hirschi dinamakan social bonds yang berfungsi untuk mengendalikan
perilaku individu. Yang pertama adalah attachment atau kasih sayang. Nah, bagaimana kita mempunyai kasih sayang kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada saudara, kepada pasangan kita. Nah, itu akan menyebabkan suatu kedekatan dan akan menimbulkan perasaan bahwa kita berharga bagi seseorang. Nah, begitu. Atau kita merasa penting bagi seseorang. Idealisme dengan ketidakinginan untuk mengecewakan orang-orang dekat. Nah, ini akan menjadi landasan untuk seseorang mempunyai empati, rasa sayang, dan mencegah kita untuk melakukan penyimpangan. Jadi, dalam kehidupan social attachment itu sangat penting. Penting bagaimana kita membuat diri kita kemudian merasa dibutuhkan oleh lingkungan tempat tinggal kita, agar kita terhindar dari melakukan suatu perbuatan kejahatan. Kemudian yang kedua, komitmen atau tanggung jawab. Komitmen itu dapat dibayangkan jika kita sayang, kita dekat terhadap seseorang, kemudian kita intens berhubungan dengan seseorang, pasti kemudian akan tumbuh komitmen. Seperti misalnya kita berkomitmen bahwa kita tidak akan mengecewakan orang tersebut, kita akan menjaganya, kita akan selalu bersamanya, seperti itu ya. Nah, orang yang komit adalah orang yang merasa kehilangan apabila dia dipisahkan dari orang yang dia sayangi. Nah, komitmen ini juga sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dan mencegah kita untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Kemudian yang ketiga, involvement atau keterlibatan. Involvement menurut Hirsi, semakin banyak keterlibatan orang dalam lingkungan, itu akan semakin baik kemampuannya untuk mencegah berbuat kejahatan. Nah, kenapa demikian? Karena involvement atau partisipasi ini membuat kita dikenal lingkungan dan kita menjadi kenal akan lingkungan sekitar kita. Nah, itu akan menyebabkan kita mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan ulang setiap tindakan yang akan kita lakukan atau setiap tindakan yang akan kita ambil. Nah, jadi jika kita memikirkan apa yang akan kita ambil ke depannya, itu akan mengurangi kecenderungan kita untuk berbuat suatu kejahatan. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah belief atau kepercayaan. Nah, kepercayaan, kemudian kesetiaan, kepatuhan. Nah, itu harus kita tanamkan terhadap norma-norma sosial atau aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Jadi, sejak dini kita harus menanamkan bahwa perbuatan itu buruk, membedakan perbuatan itu buruk atau perbuatan itu baik, seperti itu ya. Jadi dalam diri seseorang itu harus tertanamkan jiwa kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang ada di lingkungan kita, untuk mencegah seseorang itu melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain atau melakukan suatu kejahatan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti dengan penjelasan yang sudah kami sampaikan? Untuk video kali ini cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam pengucapan, dalam penulisan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.